Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab sekali lagi pada hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di sini untuk satu tujuan. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, dan juga kita mau dikuatkan, diperbaharui oleh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dengan saya. Sebelum kita memulai ibadah, saya minta pastor gereja kita akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur pada kebaikan Tuhan yang senantiasa memimpin kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat menghadap di hadirat-Mu dengan hati yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan untuk kebaktian kami hari ini daripada permulaan, pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan akan memimpin dan memberkati kami, sehingga kami akan mengalami satu sentuhan daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita, sebelum itu saya mengajak semua jemaat kita membuka Alkitab yang ada Alkitab. Kita membuka Alkitab bersama di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tajuk besar di atas mengenai jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mari kita akan membaca bersama-sama dengan saya ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi ini dengan menyembah Tuhan, masuk ruang Maha Kudus. Kita persiapkan dan mau membawa tubuh, jiwa, dan roh kita untuk masuk ke dalam tempat Maha Kudus.
Ini doa kami ya Bapa. Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang kudus, kudus, nama-Mu kudus. Haleluya. Ini kehadiran kami Tuhan sebagai jemaat-Mu yang berdiri di hadapan-Mu, yang mencari, merindukan wajah-Mu. Kami begitu merindukan kehadiran-Mu dan lawatan-Mu di tempat ini. Engkau hadir melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu. Engkau menjamah kami lewat daripada penyembahan, pujian kami, doa, dan juga khususnya firman Tuhan yang boleh menolong kami, menguatkan kami, dan hidup bertumbuh di dalam hati kami, supaya kami boleh bertumbuh menjadi orang Kristen yang berdiri kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Walau begitu banyak cobaan di dalam dunia ini, begitu banyak masalah tantangan di
yang diperhadapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau akan mengurapi, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa untuk ibadah kami pada pagi ini. Kami minta supaya Tuhan Engkau akan memberkati dan mengurapi setiap kami, supaya kehadiran kami tidak sia-sia. Kami pulang membawa berkas-berkas yang penuh yang boleh kami kongsikan kepada orang lain melalui kesaksian hidup pribadi kami yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami letakkan diri kami di hadapan mezbah-Mu. Kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan tiada berkesudahan, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik dan kasih-Nya tidak ada penghujungnya. Haleluya. Tuhan Yesus baik.
kita, tubuh jiwa dan roh kita untuk menyembah. Kita mengangkat penyembahan ini hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan dan diamalkan. Haleluya.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari Tuhan, biarlah Engkau urapi dan kuasai dengan kuasa Tuhan, supaya hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan ini bukan dengan hikmat dan kebijaksanaan manusiawi, tetapi hamba-Mu berbicara tentang otoritas Tuhan yang telah dipercayakan bagi hamba-Mu sebagai penyambung lidah-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami juga Tuhan siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin bertanya satu pertanyaan dengan kita, orang-orang yang pernah tinggal di kampung atau pernah bekerja di tempat. Secara jujur, siapa yang ada pengalaman untuk menternak apa saja jenis binatang lah, terutama kambing ataupun sapi itu? Siapa yang ada pengalaman untuk menternak binatang? Ada nggak di sini yang pengalaman? Atau hanya ada pengalaman untuk menternak babi, ayam? Oke. Jadi ini adalah salah satu pengalaman ya, yang paling indah kalau kita pernah menternak apa jenis binatang pun ya. Kalau saya tak sebutkanlah kalau yang binatang peliharaan yang kita bela seperti kucing, nah itu lain cerita, anjing lain cerita. Tapi yang saya maksudkan ini jenis binatang yang kita boleh ternak dan kita boleh jual. Contohnya kambing, kerbau, babi, ya, ayam, itik, ya. Namun saya melihat setiap kadang-kadang biasanya waktu petang, kalau kamu pernah melalui jalan Sungai Putat itu dari Bukit Korang ada satu shortcut gitu kan. Kalau petang-petang biasanya ada 2 orang gembala kambing, dan yang belum pernah melihat kambing biri-biri, saya melihat di situ ada seperti rumah kambing biri-biri, betul-betul macam kambing biri-biri. Kenapa saya cakap kambing biri-biri? Sebab bulunya lebat, seperti yang kita lihat, cuma tidak setebal yang ada di luar negara. Tapi saya kategorikan itu sebagai kambing domba. Tapi dia sangat kuat, ya kuat. Dia ada kuatan. Ini kambing domba Asia. Oh, ya. Nah, saya melihat sepanjang saya memperhatikan orang ini, dia tidak perlu jauh daripada kambing itu. Dia senantiasa menjaga, dan ada satu tekniknya. Dia hanya memanggil saja dan kambing itu pun mengerti. Saya bilang, saya teringat dalam Alkitab. Rupanya memang betul lah apa yang dikatakan dalam Alkitab ini. Saya tidak tahu apa bahasa yang dia sebut, tapi dia menggunakan seperti begitu, dan kambing itu pun menyusul daripada belakangnya ke depan. Ini luar biasa ya. Kalau kamu ada pengalaman, tapi bukan hari-hari ya. Kadang-kadang mereka biasanya kalau di Bukit Korong itu di Sungai Putat ada di situ. Ya, saya perhatikan di situ. Nah, hari ini saya ingin membicarakan satu tajuk khotbah tentang gembala yang baik. Ya, gembala yang baik. Dan kita melihat di dalam kitab Mazmur 23. Di dalam kitab Mazmur 23 mari kita membuka. Di dalam kitab Mazmur 23, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6 saya bacakan di sini.
Demikian firman Tuhan, cepat boleh mendengarnya tapi membaca di dalam hati. Saya harap suara Tuhan. Mazmur 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah saudara, kita akan belajar ini tentang salah satu pengalaman daripada Raja Daud sendiri, bagaimana dia berpengalaman dengan Tuhan. Dan sudah tentu apa yang diungkapkan oleh Daud ini, Raja Daud ini ada berkaitan dengan hidupnya sebagai seorang gembala. Karena pekerjaan Raja Daud sebelum dia menjadi raja, dia menggembala kambing domba. Dia yang menggembala kambing domba daripada keluarga Isai. Ya. Dan sementara abang-abangnya, mereka telah menjadi tentara. Mereka semua menjadi tentara, dan Daud inilah salah satunya anak yang diberi tanggung jawab untuk menggembala kambing domba. Jadi dia sangat berpengalaman, dan menurut pengalaman Raja Daud, dia juga pernah mengalahkan harimau, dia pernah juga mengalahkan beruang, dia pernah juga mengalahkan singa. Itu adalah salah satu pengalamannya untuk mempertahankan kambing domba yang dijaganya, ataupun ya domba-domba yang dijaganya. Jadi di sini dia akan menceritakan tentang betapa berkorbannya ataupun besarnya tanggung jawab seorang gembala itu. Karena saudaraku, salah satu binatang yang paling lemah, saya katakan yang paling lemah, yang tidak seolah-olah tidak mempunyai akal dan pikiran, adalah domba. Dia bukan jenis kambing yang macam kambing kita ini, kambing Asia ini, terutama kambing gurun yang boleh memanjat batu. Ya, siapa pernah masuk di zoo Malaka ini? Ada kambing gurun, kalau kamu boleh melihat. Ya, kambing dia berbeza, dia memanjat. Ya, namun kambing ini, yang domba ini, dia punya sifatnya lain. Dia perlu ada gembala. Dia tidak boleh berdikari sendiri. Dia perlu dituntun dan dijaga. Oleh sebab itu, peranan seorang gembala sangat penting untuk menjaga, memimpin kawanan domba, di mana apabila tidak ada makanan, domba-domba tidak ada inisiatif sendiri untuk mencari tempat-tempat yang berumput hijau. Oleh sebab itu, gembala memainkan peranan dan tanggung jawab untuk memimpin, bukan saja untuk mencari tempat yang ada makanan, tapi tempat yang selamat dan tempat yang ada air. Dan itulah yang dilakukan oleh gembala, dan kadang-kadang juga dia sampai bermalam di padang untuk menjaga domba-dombanya. Nah, kita melihat di sini, di dalam teks ini, kenapa saya mengambil tajuk tentang Tuhan adalah gembala yang baik? Sebab kita akan belajar ada beberapa perkara. Saya perhatikan di sini ada 6 perkara yang kita akan belajar dari setiap ayat ini. Mengapa Tuhan itu baik sekali? Oke. Nah, yang pertama, kenapa Tuhan itu baik? Ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan sampai 6, ada 5 perkara sudah. Oke. Kemudian dalam ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, di sini saya belum habiskan ayatnya di sini, tapi ini adalah berkaitan dengan ayat pertama itu, di mana Raja Daud membicarakan tentang hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menjaga kebajikan, ataupun Tuhan menjaga makan kecukupan kita dalam soal kehidupan. Di dalam ayat ini, Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik,
di mana dia mengatakan bahwa gembala yang senantiasa menuntun di tempat yang berumput hijau. Ini gambaran di sini bahwa Allah menyediakan keperluan bagi Raja Daud. Tuhan memimpin dia di satu tempat yang cukup makanan. Digambarkan di situ gembala itu dituntun di tempat yang berumput hijau. Kita perhatikan di sini, di mana ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini bukan lagi rumput yang biasa, di mana makanan yang sedikit saja, tetapi dibaringkan karena rumput menggambarkan tentang makanan domba. Jadi kalau sampai domba itu dibaringkan di atas rumput, itu lebih daripada cukup makanannya. Betul atau tidak? Ini menggambarkan bahwa persediaan yang Tuhan berikan kepada kita lebih daripada cukup. Oleh sebab itu, Tuhan adalah sumber kebajikan kita. Dia adalah gembala yang bisa diandalkan, saudara. Dia adalah Tuhan yang bukan saja mencukupkan kita hanya cukup-cukup saja, tetapi Tuhan akan melimpahkan kita. Betul kan tidak, saudara? Saudara, saya ingin tanya kamu, semasa pandemik ini sedang berlangsung, siapa di antara kita yang tidak ada beras, tidak ada makanan? Walaupun kita ini bukanlah orang kampung yang bercucuk tanam, menanam padi, kita hanya bergantung kepada beras yang ada di supermarket ataupun kedai-kedai untuk kita beli. Namun saya ingin bertanya, siapa yang tidak ataupun pernah kehabisan makanan masa pandemik? Tidak ada. Malah puji Tuhan, masa pandemik orang malah bertanding-tanding untuk membuat menu masakan bermacam-macam yang mereka tidak coba. Ya, jadi ini satu fenomena yang berlaku. Ya, yang berlaku masa pandemik ini, di mana keluarlah pertandingan pinjaranlah yang sebelum ini tidak. Ini menunjukkan bahwa kita bukan kekurangan sebenarnya. Memang kita akui bahwa ada orang yang terkesan, tapi saya bersyukur khususnya bagi anak-anak Tuhan senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Ya, kita masih boleh merasakan ayam, bukan saja nasi ayam, tapi kita masih boleh merasakan masakan-masakan yang bermacam-macam minum. Saudara, mungkin kita akan bertanya, karena tangan saya yang memungkinkan. Tapi ingat bahwa semuanya itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita, saudara. Itu sebabnya mengapa Tuhan kita bisa diandalkan. Raja Daud mengatakan, dia bukan membawa di tempat yang rumput yang sedikit, tapi membaringkan di atas rumput. Sekali saya katakan, membicarakan bahwa persediaan Tuhan itu lebih daripada apa yang kita harapkan. Berilah kebolehan bagi Tuhan, saudara. Ini luar biasa. Kemudian perkara yang kedua, sebagai gembala yang baik dalam firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Raja Daud sekali lagi, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Apa maksudnya di sini? Yang kedua, Tuhan memuaskan jiwa kita. Ini penting. Kalau tadi Tuhan memberikan kebajikan, yang kedua sebagai gembala yang baik, dia memuaskan jiwa kita. Saudara, ada satu masalah yang sukar dipenuhi dalam hidup kita. Apa itu, saudaraku? Kepuasan jiwa. Jiwa itu bukan tubuh jasmani kita. Kamu mengerti apa itu jiwa? Kita terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Mengerti ya? Kita terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini, yang ini, sekarang ini, yang kita sedang miliki ini. Tapi di perantaraan roh dan tubuh itu disebut sebagai jiwa. Di dalam bahasa Inggris, dia bukan disebut sebagai spirit, tetapi dia disebut sebagai soul, ataupun disebut sebagai jiwa. Ya, dia di tengah-tengah. Nah, jiwa inilah yang boleh memberi kesan kepada tubuh kita. Orang mungkin tidak akan menderita sakit penyakit, tapi kalau dia ada sakit jiwa, dia mempengaruhi jiwanya. Kamu pernah dengar kan? Dia sakit jiwa. Pernah dengar sakit jiwa? Jiwa saya terluka.
Bukan badan jasmani kita itu. Kalau badan kita itu di dicontek ataupun coba kalau terkena dengan benda yang tajam dan kena luka baru sakit. Tapi jiwa kita tidak terlibat. Kalau jiwa kita itu lain, jiwa kita itu mempengaruhi. Itu banyak orang yang seperti disebut sebagai ada satu gangguan jiwa yang mempengaruhi pikirannya. Dan jiwa ini saudaraku adalah sesuatu yang sukar dipenuhi. Ya, macam mana saya ingin sebutkan tentang jiwa kita, bagaimana memenuhi jiwa kita. Kita perlu makan minum, cukup kan? Kita memerlukan kereta, kita memerlukan rumah, tetapi jiwa kita tidak pernah berpuasa. Siapa yang boleh memerlukan itu? Banyak orang pikir bilang kalau masih muda, untuk memenuhikan jiwa, kekosongan jiwa saya ini, saya perlu satu insan samping saya untuk mengisi kekosongan itu. Tetapi saudaraku, saya ingin katakan, sekalipun jangan rasa tertipu bahwa nanti kalau saya sudah kawin, jiwa saya sudah dipenuhi. Saya ingin katakan itu adalah salah satu mitos yang menipu, saudara. Sebab sekalipun kita sudah ada pasangan hidup, ada istri, ada anak-anak, jiwa kita, saya ingin katakan, tidak pernah terpuas. Kita selalu kadang-kadang menggerutu, kenapa hidup ini susah, kenapa masalah ini datang, dan kita kadang-kadang sampai mengalami gangguan jiwa. Jiwa kita tidak tentram, badan kita, tubuh jasmani kita tidur, tetapi jiwa kita sukar untuk tidur. Itu bukan roh, itu jiwa kita. Dan kadang-kadang kalau jiwa kita menderita, saudaraku, keluar kesannya adalah tubuh jasmani kita. Itu sebabnya kalau jiwa kita tidak tenang, kadang-kadang ada orang yang sampai kehilangan berkilo-kilo badannya. Ya, saya pernah melihat ada seorang ibu yang mangsa diceraikan. Setelah bercerai, dia menjadi betul-betul dia terus menjadi slim. Ya, dia bukan diet, dia bukan pilih makan apa TK atau ginseng apa semua, tapi jiwanya tidak tentram. Akhirnya mempengaruhi tubuh jasmaninya sehingga dia ada masalah dan dia menjadi kurus. Benar, dengar ini. Mandi, makan tak kenyang, mandi tak basah. Tidur tak lena. Apa sih itu masalah jiwa. Nah, saudaraku, yang dapat memenuhikan ini hanyalah Tuhan. Apabila kita berserah kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memenuhkan jiwa. Di saat kita bergumul di sesuatu perkara yang sukar kita hadapi, di situ Tuhan akan memenuhkan. Saudaraku, saya percaya orang yang dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi hadirat Tuhan, jiwanya tidak pernah kering, saudara. Yesus pernah berkata, akulah sumber air. Sewaktu dia bertemu dengan seorang perempuan itu jiwanya tidak pernah dipuaskan. Dia bertukar-tukar suami, sampai yang suami yang kelima itu pun, itu bukan suaminya yang sah, yang tinggal bersama dengan dia. Dan perempuan ini ternyata ini mencari satu kepuasan dalam hidupnya, memuaskan, baik secara nafsu seks, dia coba memuaskan, tetapi semua itu gagal memuaskan hidupnya. Oleh sebab itu hanya Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan engkau kepuasan, aku akan memberikan air kehidupan dalam hidupmu, dan di situ engkau akan mengalami kehidupan. Saudara yang saya ingin kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita cari di dunia ini, saya ingin mengatakan tidak pernah memuaskan kita. Sebagai bukti, saudaraku, orang kaya tidak pernah puas dengan harta mereka. Orang kaya sudah ada kereta, mau macam-macam lagi, saudara. Jadi saya ingin katakan manusia tidak akan terpuaskan. Hanya mereka akan menemukan kepuasan dalam Kristus, baru mereka tahu berarti bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, datang kepada Tuhan secara sederhana. Dia akan memuaskan jiwa kita. Walaupun kita dalam kesusahan, dia akan penuhkan jiwa kita. Apapun pergumulanmu pada saat ini, kalau Tuhan penuhkan ketenangan dalam jiwa kita, saudara, itu adalah satu perkara yang luar biasa. Dan ini hanya Tuhan yang boleh kerjakan.
dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga di situ, hal yang ketiga, bagaimana kebaikan Tuhan itu, yaitu kita perhatikan, saya lanjutkan di dalam ayat yang ketiga, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh namanya. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah yang ketiga saudaraku, ketiga adalah penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sebagai gembala, dia akan melindungi. Ingat apa yang Yesus katakan, bahwa Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik, yang sanggup untuk mempertaruhkan nyawanya. Sehingga Yesus menggunakan contoh ini, bahwa antara gembala yang baik dan gembala upahan. Kalau gembala upahan, apabila ada serigala yang datang, sebab ini pekerjaan gembala ini sangat sulit tahu. Pada waktu malam, dia mesti masukkan domba-domba itu di kandangnya, dan kemudian membuat satu pintu saja untuk keluar masuk. Ya, dia akan pagar dan satu pintu saja keluar masuk. Nah, yang tidur di pintu itu gembala. Apa saja yang akan masuk melalui pintu itu, sama ada manusia kah, binatang buas kah, gembala yang berhadapan pertama dengan serangan. Jadi tugas gembala itu sangat susah tahu. Namun Tuhan memposisikan diri di situ bahwa dia akan menjadi pelindung, menjaga kepada kambing domba itu. Dan ini menggambarkan kita bahwa Tuhan adalah penjaga. Kemudian Paulus mengatakan dia menuntun aku di jalan apa itu? Jalan yang benar. Jadi bagaimana peran ini? Sementara gembala itu menuntun domba-dombanya supaya domba-domba itu selamat, gembala ini memastikan satu tempat yang selamat. Gembala bukan di belakang, gembala berada di depan. Dia akan berjalan di depan dan domba-domba ada di belakangnya. Apa senjata yang ada biasanya pada gembala? Biasanya ada tongkat, satu tongkat. Kemudian dia ada satu buli-buli yang seperti panah itu yang dia gunakan itu. Kemudian dia ada satu gerbang air, itu untuk dia penting untuk dirinya sendiri. Di situ dia menggunakan. Nah, tongkat itu adalah digunakan kalau domba itu jatuh, dia gunakan untuk menarik. Dia seperti payung itu yang ada seperti ini ya, macam perhiasan Christmas itu, tongkat itu seperti itu. Kalau domba jatuh, dia akan tarik. Dan dia berada di jalan memastikan bahwa apa yang ada di depan itu benar-benar selamat untuk domba-domba. Jadi gembala ataupun Tuhan kita, dia selalu berada di depan kita. Dia yang menuntun kita. Saudara sadar ataupun tidak bahwa Tuhan ada di depan kita. Dia yang memimpin kita, menuntun kita. Ini bukan pekerjaan manusia, saudara. Ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Walaupun gereja diberikan gembala sidang, tetapi yang memandu gereja itu adalah Tuhan. Dia yang di depan, dia yang memastikan. Dan di dalam kehidupan kita juga ini, di dalam kehidupan yang kita hidupi sekarang ini, Tuhan ada di depan kita menjadi penuntun dan menolong kita. Saya akan sebutkan lagi, sebab saya sudah sebut berulang kali dalam khotbah saya, bahwa kita ini sebenarnya berada di dalam maut. Setiap hari kita berhadapan dengan maut, tetapi Tuhan yang melindungi kita. Karena dia kepala kita. Itu yang ketiga. Yang keempat di sini, mari kita perhatikan. Perkara yang keempat, di situ mengatakan bahwa engkau menyediakan hidangan bagi di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Apa maksud ini? Apa maksud ini? Maksudnya di sini Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Tuhan memberi kemenangan. Ini ada satu ceritanya, tahu? Ceritanya ini begini. Orang-orang Israel masa itu kalau mereka berperang, ya,
apabila mereka menang, raja itu biasanya tidak akan dibunuh. Raja atau besar-besar dibiarkan untuk hidup. Kalau mereka sudah dikalahkan dan ditawan, mereka tidak dibunuh. Tetapi yang menang itu akan berdiri di depan raja yang kalah itu. Kemudian sementara mereka diikat, mereka disuruh melihat yang dia sedang makan minum di depannya, dan dia mengatakan dia sedang bersukacita bahwa lihat, aku sudah menang dan engkau kalah. Itu adalah salah satu sistem di dalam perperangan pada masa itu. Siapa yang menawan, itu yang akan dijadi. Di mana mereka dikatakan sudah ditundukkan, dan raja ataupun yang pemenang biasanya makan di depan tanpa mengundang mereka makan, sengaja untuk memperlihatkan bahwa kamu sudah kalah dan saya menang. Nah, ini adalah salah satu latar belakang daripada ayat ini. Dialog pun melimpah itu maksudnya bahwa ada satu pencukupan anggurnya, anggur minuman yang dihidangkan itu sedikit cukup. Mengatakan, membicarakan tentang kemenangan. Nah saudara, bukankah ini luar biasa? Yesus sudah menang untuk kita, dan kita ini dikatakan bahwa lebih dari menang. Kita bukan orang-orang yang kalah, saudaraku. Kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Jangan terpedaya dengan tipu muslihat iblis. Iblis selalu mengatakan kamu kalah, kamu gagal. Ingat, memang kita sewaktu-waktu kita merasa seperti kita sudah kalah. Tapi ingat saudaraku, kita sebenarnya sudah menang. Iblis itu saudaraku sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kepalanya sudah dirembukan, sudah dicatat di dalam perjanjian lama. Sewaktu Adam itu jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan satu perjanjian peringatan antara iblis dan keturunan ular itu, yaitu perempuan ataupun manusia, di mana mengatakan bahwa keturunan ataupun iblis itu akan mematuk tumit daripada keturunan perempuan itu. Tapi namun keturunan perempuan itu akan menginjak kepalanya. Maksudnya di sini memang dia masih boleh menyakiti kita, tetapi kepalanya sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Oleh sebab itu kita jangan menjadi hidup seolah-olah kita ini orang-orang yang kalah, tapi jadi orang-orang yang menang dalam Tuhan. Saya sebut, kalau iblis coba untuk serang kita, jangan mudah menyerah. Oh, saya sudah kalah. Ingat, kita pemenang. Kita sudah menang, sebab gembala kita adalah gembala yang memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan sudah menang. Yesus sudah menang atas dosa. Yesus sudah menang atas maut. Dan kita semua adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Jadi kita bukan lagi disebut sebagai orang-orang yang kalah. Saudara, mungkin kita mengatakan, mengapa begitu banyak pemenang? Kenapa begitu banyak pemenang, saudara? Ya, sebab yang membuatkan kita menjadi pemenang bukan karena kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang memilih kita sebagai umat pilihan. Ya. Nah, yang terakhir, mari kita melihat tentang kebaikan Tuhan yang terakhir. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya percaya kamu tahu apa maksudnya ini. Perkara yang kelima dan terakhir, saudaraku, apa yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Perhatikan ayat ini. Coba perhatikan di sini. Baik, suka ayat ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Mengikuti aku. Maksudnya berkat itu ada di belakang kita, bukan di depan kita. Jangan silap, banyak orang berusaha melihat bahwa di depan itu dia perlu kejar. Oh, itu berkat di depan, dan dia berusaha untuk mencapainya. Saya katakan tidak salah kalau kita pun perlu berusaha. Tetapi cara Tuhan itu sebaliknya. Sebaliknya maksudnya di sini, walaupun kita mungkin hanya
mengadakan usaha yang sedikit saja, kalau kita percaya pada Tuhan, berkat itu akan mengiringi kita, menyertai kita. Dia yang mengejar kita. Jangan salah paham bahwa ini bukan teologi kemakmuran, tetapi menurut firman Tuhan ini, memang Tuhan sediakan berkat bagi orang percaya. Berkat itu bermacam-macam. Berkat itu bukan hanya daripada berkat materi, ataupun uang, ataupun tentang pangkat yang kita miliki, gaji yang besar, ataupun kejayaan yang kita miliki. Bukan itu saja yang Tuhan sebutkan tentang berkat. Tapi berkat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah berkat kesehatan kepada kita. Amin. Ada banyak orang yang cukup kaya raya, tetapi kalau mereka sakit, tidak benar. Ya, tidak benar. Saya pernah melihat ada satu orang yang dikuburkan, dia dibalut dengan emas. Kerentanya emas, dirinya emas, dia dibalut dan dikuburkan. Saya mengatakan ini bahaya nih. Lama-lama ini kalau tidak dijaga umurnya itu orang akan korek. Bukan sikit-sikit. Sebiji emas kereta bersama dengan orang itu. Orang itu pun dibalut. Sangat kaya. Sangat kaya. Yang kaya luar biasa. Ya. Tetapi saudaraku, saya ingin katakan, kekayaan itu yang mungkin dilihat dari mata kasat kita tidak dapat menandingi kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kekayaan yang Tuhan berikan, kita diberikan kehidupan yang penuh berkat. Hidup kita penuh dengan kesyukuran, di mana kita mengalami sukacita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya kita saja orang Kristen yang memiliki. Ini yang luar biasanya orang Kristen. Membezakan kita dalam keadaan susah kita masih boleh tersenyum, tapi orang-orang dunia kadang-kadang tidak boleh tersenyum. Mereka sudah tidak ada pengharapan, sebab mereka tidak ada Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, saya ingin katakan di sini, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jangan takut. Walaupun hari ini mungkin kita belum nampak kejayaan kita, tetapi satu masa nanti, kalau kita setia dengan Tuhan, kalau kita benar-benar ada hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat. Kalau mungkin kita tidak percaya dalam kehidupan kita, anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan sekaligus itu akan mengharumkan nama kita. Saya, kalau anak-anak saya percaya, katakan. Ya, kalau anak-anak saya percaya, katakan kalau Joshua percaya, dia bukan disebut bin lain, bukan Joshua bin Muhammad, Joshua cinta ya. Dia siapa nama? Kamu tidak pernah jumpa bapak saya kan? Tapi nama bapak saya di mana-mana ada. Dia tidak akan bersama dengan saya, tapi namanya beserta. Dan itu sebab menjadi satu penghormatan. Itu sebabnya penting juga. Mengapa anak-anak perlu menjaga hidup mereka? Sebab dia boleh membuatkan menjadi buruk, menjadi baik. Tetapi saya berdoa untuk supaya anak-anak kita supaya diberkati oleh Tuhan, dan mereka menjadi anak-anak yang benar-benar dalam pimpinan dan dikepalakan oleh Tuhan. Saudaraku, saya melihat ini ada 5 perkara yang sangat penting kita dapat belajar pada hari ini. Mengapa Tuhan itu begitu baik? Mengapa Tuhan disebut sebagai gembala yang baik? Oke, saya mau ingat yang pertama apa? Pertama, Tuhan itu baik karena Dia mencukupi kebajikan kita. Yang kedua, Dia memberikan kita ketenangan. Yang ketiga, Dia melindungi kita. Yang keempat, Dia memberikan kemenangan kepada kita. Saya harap kita melihat secara singkat saja. Dan yang terakhir, Dia memberkati, memberikan berkat kepada kita. Simple. Jadi bila baca ini, tak perlu bingung-bingung. Sudah jelas firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan saya harap kita sudah selesai mendengar firman Tuhan ini. Siapa yang masih ragu-ragu lagi tentang Tuhan kita, hari ini berseru kepada Tuhan, balik kepada Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kalau Yesus menjadi gembala kita dalam kehidupan kita, saudaraku, saya bukan katakan masalahmu hilang, tidak ada sakit penyakit, tiada sudah masalah keuangan, bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan ada jaminan bahwa kalau kita berada Tuhan,
Dia akan pelihara kita. Dalam sekalipun, darurat sekalipun, Tuhan masih menjaga kita. Nah, saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan satu kesaksian. Sewaktu kembali setat ekonomi di Indonesia, waktu bukan kegawatan ekonomi, karena kita pernah dilanda satu krisis ekonomi pada tahun tahun 1997, 98 sampai 99. Kita ada satu sejarah di mana kita mengalami kesulitan. Nah, pada masa itu ada satu anggota gereja, bukan satu gembala di Indonesia pada masa itu. Dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Sewaktu itu gawat sekali, memang sukar untuk mencari makanan. Kita di Malaysia masih oke sedikit, tapi Indonesia sangat terjejas pada masa itu. Jadi seorang hamba Tuhan berkata, Tuhan berikan saya beras ini dan ini untuk anak-anak saya. Tuhan memberi, tetapi hanya cukup untuk satu hari saja, tidak cukup sampai malam. Dia mengatakan, Tuhan kenapa ini tidak cukup? Kenapa tidak cukup? Dia ulang lagi esok, dan begitu juga terjadi. Selama 1 minggu itu Tuhan menegur dia. Tuhan berkata kepada dia, hai anakku, di dalam rohnya berkata, mengapa engkau masih meragui aku? Aku adalah Tuhan dan gembalamu. Jadi kemudian apa silapnya saya Tuhan? Mengapa Tuhan tidak seolah-olah tidak mencukupi saya, tidak menjaga keluarga saya? Dan Tuhan menegur, caramu berdoa salah. Kamu harus berdoa, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Karena aku ini gembala. Dan kemudian dia mempraktikkan firman Tuhan ini, Tuhan berikan aku secukupnya, bukan jumlah saya perlukan, dan secukupnya. Dan menurut kesaksiannya, sampai selesai krisis ekonomi, Tuhan senantiasa menjaga, mencukupi mereka semua. Amin. Oleh sebab itu, kita janganlah sampai berdoa untuk meminta, berikan saya 10 juta Tuhan, berikan saya 1 billion Tuhan. Ada nggak mustahil kalau Tuhan beri? Ya mustahil dia beri buat, tapi Tuhan itu bijak. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang kita tidak boleh urus. Kalau Tuhan tiba-tiba berikan kita 1 billion, silap-silap kita jadi ada orang yang sampai gila tahu. Dia pernah nomor eko. Ya. Dia bukan jadi kaya, dia menjadi kaya gila. Terus sok. Sebab dia sangat gembira dan dia tahu bagaimana apa yang dia boleh buat dengan uang begitu banyak. Ya. Oleh sebab itu kita akan bersyukur apa yang ada kita miliki hari ini. Saya mohon dan terima kasih kita bersama-sama. Kita sudah selesai firman Tuhan hari ini. Dan tentang kebaikan Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita akan dilindungi dari Tuhan sampai kedatangan yang kedua kali. Sebelum kita menghadap perjamuan Tuhan hari ini, saya ingin memimpin dalam doa sebentar ini untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami tidak takut dalam apa yang kami hadapi, sebab Engkau adalah kepala yang baik. Engkau adalah Allah yang menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan yang Engkau berikan. Dan kami yakin Tuhan bahwa apapun yang kami hadapi, kami akan terus mendekatkan diri kepada Engkau. Karena Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah Tuhan yang mencukupkan kami ya Tuhan. Terima kasih, terpuji, termulia Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Teman persilakan duduk dan saya menjemput Rohai dan juga Jerry untuk membantu saya untuk menjaga perjamuan Tuhan.
Saudara, saya jemput kita berdiri bersama-sama mengangkat perjumpaan ini sekali lagi, khususnya bagi mereka yang sudah dibaptis. Nah, hari ini kita akan menghadap perjamuan Tuhan, dan ini adalah salah satu perkara yang sangat penting untuk kita ketahui, untuk mengingat tentang pengorbanan Tuhan yang sangat besar di depan kita, dan menjadi komitmen kita untuk melaksanakan ataupun respon terhadap amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Namun sebelum itu, mari kita melihat firman Tuhan dulu sebelum kita menghadap pertemuan ini. Saya ingin membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setiap kali kita menghadap perjamuan ini, kita perlu koreksi diri kita. Jika ada sesuatu yang tidak baik, yang perlu diselesaikan, minta ampun dengan Tuhan terlebih dahulu. Ya. Dan seperti hari ini kita menghadap perjamuan Tuhan. Di sini kita ada roti dan anggur. Roti dan anggur ini menggambarkan bahwa perjamuan ini menggambarkan bahwa roti dan anggur ini menggambarkan tentang tubuh dan darah Kristus. Roti menggambarkan tubuh yang terpecah-pecah bagi kita, sementara anggur adalah menggambarkan darah Kristus yang sudah ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Jadi saudaraku, oleh sebab itu kita perlu, Yesus mengatakan hanya mereka yang sudah percaya yang disarankan untuk mengambil perjamuan ini. Hanya mereka yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kita akan kalahkan untuk mengambil. Sebab itulah kita tidak membenarkan anak-anak kecil yang belum percaya pada Tuhan supaya jangan mengambil perjamuan Tuhan. Ya. Dan saudaraku, mari kita siap untuk menghadap perjamuan ini. Dan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan memberikan kepada murid-muridnya, dan juga mengambil cawan dan memberikannya kepada mereka. Saat kita menghadap perjamuan ini, mari kita merenungkan bersama-sama tentang kebaikan Tuhan yang begitu baik, di mana Yesus merelakan dirinya untuk disalibkan di atas kayu salib dengan satu tujuan, untuk menyatakan kasih yang besar kepada kita semua. Karena tidak ada kasih yang besar yang ada di dunia ini yang melebihi kasih apapun selain kasih Kristus. Sebab kita tahu tentang Tuhan yang begitu besar. Yesus dalam satu ayat firman Tuhan berkata bahwa akulah roti yang turun dari surga, yang menggambarkan bahwa dia sanggup menjadi
korban untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menghadap perjalanan ini. Dan ketika mereka sedang makan, mari kita mangkat roti ini. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Dan sesudah itu yang mengambil cawan, mari kita mengangkat cawan ini, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mengambil perjamuan Tuhan pada hari ini. Ingatkan kami Tuhan senantiasa tentang tanggung jawab kami, supaya kami melaksanakan tentang amanat agung dan memberitakan kepada saudara-saudara kami yang belum bersama-sama dengan kami dalam persekutuan dengan Engkau, supaya mereka juga mengalami anugerah dan penebusan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.